Jika Anda salah satu yang tidak percaya kepada mujizat kesembuhan dalam nama Yesus, apakah Anda masih merasa sebagai anak Tuhan? Jika Anda salah satu yang mengatakan kepada mereka yang melakukan kesembuhan dalam nama Yesus sebagai kekuatan dari setan, apakah Anda masih merasa sebagai anak Tuhan? Jika Anda salah satu yang menolak hamba Tuhan untuk melakukan mujizat kesembuhan, mengusulkan supaya kegiatan itu dihentikan, apakah Anda masih merasa sebagai anak Tuhan? Praktek perdukunan banyak merajalela di luar sana. Baik orang Kristen juga banyak yang menggunakan jasa dukun untuk mengobati penyakitnya. Tidak ada pendeta yang protes, bahkan pendeta banyak yang kedukun. Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 11-13, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jika Anda seorang pendeta dan mengetahui ada orang yang beragama Kristen yang meminta kesembuhan penyakitnya melalui dukun, dan Anda membiarkannya karena Anda tidak memiliki kuasa menyembuhkan, bukankah Anda termasuk yang disebut di ayat tersebut? Jangan-jangan para pendeta yang menolak mujizat di dalam nama Yesus adalah sedang dikuasai oleh roh-roh penyesat yang ada di belakang para dukun-dukun itu. Sebab dengan adanya mujizat kesembuhan dalam nama Yesus, maka jin-jin yang dipakai oleh dukun-dukun akan kehilangan pasien. Domba-domba lain dari kandang yang lain. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 10 ayat 16. Walaupun banyak hamba Tuhan telah berkhotbah sampai mulutnya berbusa-busa, disiarkan di televisi, melalui radio, ternyata domba-domba lain dari kandang yang lain tidak akan mengubah iman mereka. Justru sebagian dari mereka menganggap Anda sebagai golongan orang kafir. Oleh karena itu, dengan cara bagaimana mereka dapat diselamatkan kalau bukan beriman karena melihat atau merasakan? Yesus berkata, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 12-13. Artinya, selain melalui hamba-hambanya, Tuhan Yesus pun sejak dari dahulu, hari ini hingga hari yang akan datang tetap bekerja untuk menyelamatkan umatnya, baik dengan melakukan perjumpaan secara supranatural maupun melalui mimpi kepada siapa saja yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kita itu satu dalam tubuh Kristus. Hendaklah hamba-hamba Tuhan, para pengajar, apologet-apologet Kristen dan umat Kristen tetap bersatu. Kita adalah Kristen yang berbineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda dalam hal karunia, tetapi kita tetap satu, yaitu satu dalam tubuh Kristus. Kita itu satu tubuh, Roma 12 ayat 3-8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani,
baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tentang nabi-nabi palsu. Di Injil Matius 24 ayat 11 dikatakan bahwa akan muncul nabi palsu yang memiliki misi menyesatkan umat Allah. Untuk itu, sebagai pengikut Kristen sejati, kita harus memiliki kepekaan rohani agar tidak terjerumus dan tersesat ke jalan yang salah. Matius 7 ayat 15-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapakah dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga yang disebut di dalam Matius 7 ayat 21 tersebut? Selain mengabarkan Injil kepada seluruh manusia, ada satu hal pesan penting yang harus dilakukan seorang gembala Tuhan, yaitu apa yang tertulis di Injil Matius 25 ayat 34-46 tentang domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Tentang domba-domba di sebelah kanannya, Matius 25 ayat 34-40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tentang kambing-kambing di sebelah kirinya, Matius 25 ayat 41-46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, justru dia sedang melakukan apa yang tersirat di Injil Matius 25 ayat 34-40, karena dia telah membantu banyak orang yang butuh bantuan dengan karunia yang dia miliki. Bagaimana dengan Anda yang suka protes kepada Pastor Andi Simon? Apakah Anda sudah melakukan apa yang diperintahkan di Injil Matius 25 ayat 34-40 tersebut? Atau Anda masuk di golongan yang disebut di Matius 25 ayat 41-46? Ciri-ciri nabi palsu, kategori munafik. Nabi palsu memiliki sifat munafik, berbuat tidak sesuai dengan perkataannya. Ia hanya memperdaya manusia dari perkataannya yang baik. Ia tidak menunjukkan teladan hidup yang kudus dan yang dikehendaki oleh Allah. Di sisi lain ia tampak baik tetapi aslinya jahat. Mereka menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya serigala yang buas. Nabi palsu juga seperti orang upahan, seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yohanes 10 ayat 12-13. Nabi palsu memiliki sifat untuk mendapat pujian, atau berusaha mencari untung. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Lukas 6 ayat 26. Ciri-ciri nabi palsu kategori penipu. Nabi palsu akan melakukan mukjizat atau nubuat yang datangnya tidak dari Tuhan. Ada mukjizat hasil settingan atau rekayasa. Ada yang melakukan mukjizat dan nubuat dengan sihir-sihir dan ramalan-ramalan dari iblis yang dapat menipu umat manusia. Di kitab Ulangan 18 ayat 22 dikatakan bahwa jika seorang nabi berkata demi nama Tuhan, namun perkataannya tersebut tidak terjadi, berarti perkataannya itu tidaklah difirmankan Tuhan, maka ia ini adalah nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu yang menyesatkan orang. Nabi atau guru-guru palsu memiliki sifat menyesatkan, berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri yaitu dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran, mengabarkan tentang seorang Yesus yang lain yang bukan Yesus sejati seperti yang di Alkitab. Yesus yang lain ini adalah Yesus palsu, dan Injil yang lain itu adalah Injil palsu. 2 Korintus 11 ayat 4. Nabi palsu menyangkal dan tidak mengakui Tuhan Yesus. Dalam kitab suci 1 Yohanes 4 ayat 1-3 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu tidak mengakui Tuhan Yesus, tetapi mereka akan menyangkalnya. Nabi palsu mengajak untuk menyembah ilah lain. Dalam Ulangan 13 ayat 1-3 dituliskan, bahwa jika muncul nabi di antara kita, dan ia memberitahukan suatu tanda atau mukjizat yang benar terjadi, namun ia membujuk untuk mengikuti Allah lain yang tidak kita kenal, bukan Allah seperti yang berfirman di dalam Alkitab, maka jangan dengarkan perkataan nabi tersebut, sebab jelaslah bahwa ia nabi palsu. Tentang Mesias-Mesias palsu. Mesias-Mesias palsu secara khusus disebut di Matius 24 ayat 23-26 dan Markus 13 ayat 21-23. Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan mujizat dan nubuat mereka itu hanya sihir-sihir dan ramalan-ramalan dari iblis yang dapat menipu umat manusia. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 4-5. Di Injil Matius 7 ayat 16-20 dikatakan, bahwa dari buahnya lah nabi palsu dapat dikenali, sebab sama seperti seseorang tidak mungkin memetik buah anggur dari semak duri, demikian pula buah-buah roh tidak akan dihasilkan dari si jahat.
Oleh sebab itu kita perlu meneliti, apakah mukjizat yang dilakukan mencerminkan buah roh, seperti yang tercantum dalam Galatia 5 ayat 22-23 yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Perhatikan pula, apakah mukjizat tersebut memuliakan Allah atau tidak. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayo, buka mata. Duduk. Turun, turun. Puji Tuhan. Jalan. In Jesus' name. Sejak pagi ini hujan tidak berhenti, tetapi dapat kabar bahwa sejak pagi juga berbondong-bondong orang datang dari dalam kota maupun luar kota. Dan mau bilang apa lagi, saya rasa ini antara belas kasih dan juga situasional ya. Tetapi biarlah ini menjadi sebuah panggilan, karena sampai hujan tidak berhenti tapi mereka tetap menunggu. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, hidupku seperti yang saya doakan selalu, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Suasana hujan cukup deras, mari kita melayani Tuhan Yesus. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Johnny. Oke, sorry.
Pulang ya. Jantung.
Gimana Pak sekarang? Ya? Sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Ya? Mulilah, semula, kuatlah. Dan kita doakan Bapak banyak umur ya. Sehat ya. Ya. Halo Pak. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ya Pak ya. Sudah bapaknya nangis Bu. Jalan ya. Puji Tuhan. In Jesus' name. Jadilah wanita yang berkat. Karena untuk itulah wanita. Engkau tidak salah. Wanita telah menang. Di Kristen. Semua ketakutanmu, kemodelanmu, dalam nama Yesus. Siapa namamu? Siapa namamu? Ini siapa? Coba peluk dulu. Peluk. Ya, dadah. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuh, Bapak Om bilang dulu Bang. Oke, cek. Sudah ya? Sudah, ayo, sudah. Oke. Pulang.
gue terkasih nih. Nah. Ya, kita bisa pulang ya. Yang pulang. Ya. Ya, Bapak. Jangan pulang ke sakit. Ya, dadah. Halo semuanya. Enggak berarti Devi datang ke sini. Terima kasih ya. Aku pinjam berapa? Ya, pinjam. Jangan prostat ya. Yang mobil sana. Ya. Tunggu dulu. Pak, terima kasih, mohon maaf ya atas hal ini ya. Sit. Cut. Cut. Seperti hatimu Yesus. Dari mana nih? Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Kanan Pak. Tekanan batin atau tekanan perasaan? Oh, tekanan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Oke, bye-bye. Dadah. Dosa. Ada kan udah. Makasih ya. jiwa-jiwa yang Kenapa ini? mengenal kasih Bapa. Siapa yang sakit ya? Mereka yang dalam gelap, Apa? mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Halo. Kita makan puding. Ya sudah ya. Mana pupas? Biar kuat nah. Jangan juga perjalanannya kesian. Hei!
Tanya yang mau diambil sama bos. Ya benjolan kok jangan. Tanya yang mau dipegang sama bos. Saya bilang. Udah dipegang. Pusing ya. Pusing. Ayo. Mau dipegang pusing. Ayo ada buang. Buang aja. Karena dapat informasi memang ada. Jadi besok berangkat dan malam